Terkait dengan kita kan belum ada hubungan diplomatik dengan Israel. Iya. Kira-kira gimana ini? Ya, sebenarnya sih tidak harus ada hubungan diplomatik. Ya, karena apa? Dari sisi kita Indonesia, kita kan selalu mengatakan prinsip kita sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa yang namanya penjajahan harus dihapuskan di Dari muka bumi. Dan apa yang dilakukan oleh Israel adalah melakukan penjajahan terhadap rakyat Palestina. Sehingga apa? Bagi Indonesia, sebelum Israel mengakui Palestina sebagai sebuah negara dan memberikan tanah itu kepada rakyat Palestina, maka kita nggak akan membuka hubungan diplomatik. Nah, tidak membuka hubungan diplomatik bukan berarti bahwa kita tidak bisa melakukan hal-hal yang konkret. Ya, kita bisa melakukan hal konkret misalnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita suarakan, Ibu Menlu sudah pidato di Majelis Umum PBB, lalu di Dewan Keamanan PBB. Bahkan kemarin pada waktu International Court of Justice, ICJ, Mahkamah Internasional, meminta negara-negara untuk memberikan pandangannya terkait dengan Mahkamah Internasional diminta untuk membuat fatwa, opini itu oleh Majelis Umum PBB itu ICJ itu membuka kesempatan bagi negara-negara silahkan kalau mau menyampaikan pandangan. Indonesia termasuk dalam situ. Jadi kita sudah lakukan hal tersebut, ya. Nah, jadi tanpa hubungan diplomatik kita bisa melakukan banyak hal. Termasuk sekarang yang digagas oleh Pak Prabowo untuk mengirim pasukan perdamaian, tapi dengan catatan harus dapat mandat dulu dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ada persetujuan antara Israel dengan Hamas. Karena kalau misalnya kemarin kan ada rencana gencatan senjata. Nah, kalau misalnya gencatan senjata itu terwujud, kan tentu harus ada yang jaga. Jangan sampai ada yang melakukan pelanggaran terhadap gencatan senjata itu. Nah, kita sudah bersedia nih. Padahal kita tahu nih, situasi di sana itu bukan situasi yang ya main-main lah gitu kan. Benar-benar suatu theater of war. Jadi gelar perang yang sangat luar biasa yang kita harus jaga dan sewaktu-waktu bisa meletus. Kalau sampai meletus, prajurit kita ketika mau dievakuasi kan juga butuh waktu. Jadi mereka juga nyawanya akan terancam. Nah itu. Jadi lalu kemudian juga rumah sakit membawa calon-calon mahasiswa Palestina ke Unhan itu merupakan menurut saya hal yang konkret yang sudah dilakukan Indonesia. Sudah berapa mahasiswa yang belajar di Unhan dari Nah itu saya nggak tahu ya jumlah persisnya, tapi sudah ada ya, mungkin juga akan diikuti dengan gelombang-gelombang berikutnya. Karena kita kan juga nggak bisa dalam situasi perang lalu kemudian orang tidak belajar gitu ya, anak didik dan lain sebagainya. Mungkin setelah perang nanti akhirnya pengetahuan mereka tertinggal. Ini kan sangat bahaya juga untuk masa depan negara yang mau dibentuk ini, negara Palestina begitu. Mereka menggunakan bahasa apa di sini? Bahasa Inggris atau bahasa? Ini mungkin pakai bahasa Inggris. Nah, disinilah juga mungkin Unhan ya, seperti kami di Universitas Jenderal Ahmad Yani juga sekarang memaksa dosen-dosen kita harus juga menggunakan bahasa Inggris zaman sekarang. Dan anak-anak Indonesia sekarang kan sudah terekspos dengan YouTube dan lain sebagainya, bahasa Inggris mereka juga udah bagus. Saya bilang sama dosen saya, jangan sampai Anda lebih kalah daripada mahasiswa Anda. Ya, Anda mahasiswanya, ya walaupun kami Unjani ya di Cimahi, tapi kan kita punya akses buku-buku yang dibaca oleh mahasiswa dari Harvard. Buku-buku yang dibaca oleh mahasiswa dari Yale, dari Oxford, dan lain sebagainya. Artinya apa? Meskipun saya bilang sama mahasiswa saya, kita itu di Cimahi, tapi kualitas kita harus sama-sama yang di Harvard itu. Karena apa? Teknologi kan? Betul. Wah, semua keterbukaan. Apalagi sekarang pakai AI dan lain sebagainya. Mereka bisa cari. Artinya kalau misalnya kamu ketertinggal, wah udah payah. Memang lain sama zaman saya. Zaman saya, kalau saya tetap di Indonesia, ya nggak kebuka wawasan. Makanya saya dorong diri saya untuk dapat beasiswa, bisa ke Jepang, bisa ke Inggris, bisa ke banyak negara, supaya saya dapat wawasan. Tapi kalau sekarang anak-anak muda sekarang enggak. Nah, dosennya kalau dia nggak hati-hati bisa tergilas juga sama mahasiswanya kan gitu. Nah, ini kembali ke tadi kita belum ada hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi kita sudah menggunakan alat sadap nih, khususnya yang buatan Israel ini gimana? Nah, gini,
Jadi hubungan tidak adanya hubungan diplomatik bukan berarti hubungan misalnya orang per orang gitu ya, atau hubungan bisnis ke bisnis itu tidak terjadi. Saya ambil contoh begini, banyak warga negara kita yang melakukan ibadah atau wisata religi, ya mereka datang ke Israel, ya kan, bagi umat Katolik misalnya ya. Bahkan umat Islam juga ke Masjidil Aqsa. Karena itu kan Masjidil Aqsa ini 3 agama. Yahudi, Islam, dan Kristen. Jadi mereka sering melakukan. Dan nggak ada masalah. Bahkan ada juga warga negara kita yang belajar di Israel. Walaupun kita nggak punya hubungan diplomatik. Kemudian juga bisnis itu bisnis. Banyak orang-orang Israel, dia masuk ke Indonesia. Melakukan bisnis. Bertemu sama pelaku-pelaku usaha di Indonesia, tapi mereka mendapatkan visanya itu tidak dari negaranya, karena kan kita nggak buka kedutaan di sana. Jadi mereka biasanya ke Singapura dulu, lalu dari Singapura buat aplikasi, di kedutaan besar kita. Nanti kalau misalnya sudah beberapa waktu bisa disetujui, bisa juga tidak disetujui. Kalau disetujui nanti mereka masuk ke sini. Nah, termasuk juga karena di Israel itu kan negara yang kanan kirinya tuh dianggap tanda kutip musuh gitu kan, karena negara-negara Islam. Nah, dia itu kalau beli senjata dari Amerika Serikat, senjata itu harus dimutakhirkan. Paling canggih lah pokoknya. Iya, yang canggih. Karena apa? Kalau nggak dimutakhirkan oleh mereka sendiri teknologinya, ya sama aja sama yang lain. Yang lain juga udah tahu kan gitu kan. Jadi mereka buat dicanggihkan. Nah, selalu membuat inovasi sendiri. Inovasi dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks itu kita juga melihat bahwa ini potensi untuk kita beli dan dari Israel. Kayaknya terbaik di dunia saat ini. Nah, itu dia. Mau tak mau harus kita beli dari mereka ya. Iya, beli dari mereka. Ya kan, walaupun kalau udah situasi kayak begini kan kita terbuka, kita akan beli dari Israel. Wah, rakyat yang akan rame, yang marah begitu ya.